Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan. Tadi kalau yang denda tunggakan berarti kalau warga ada yang tunggakan akan dihapuskan. Ya kita evaluasi dulu di dalam. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memberikan penghapusan tunggakan PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan pedesaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaction lagi. Sesuatu yang lagi viral, yang lagi hit di pasca kemerdekaan ataupun menyambut 17 Agustus. Ya, ini ada sesuatu yang sangat menggencarkan Nusantara, menggencarkan Indonesia bahkan dunia mungkin. Apa tuh? Pasti yang selalu bikin terobosan-terobosan yang memihak rakyat, Gubernur Jawa Barat. Siapa lagi kalau KDM Kang Deddy Mulyadi. Nah, pasca pidato 17 Agustus ternyata tidak terpikirkan oleh siapapun. Saat di Jawa Tengah lagi rame-rame demo masalah pajak, Gubernur Jawa Barat berani ambil sikap membebaskan PBB, pajak bumi dan bangunan. Subhanallah. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Mungkin jarang ya, karena Kang Deddy Mulyadi mungkin melihat pasca dibebaskannya pajak STNK ataupun motor ya, sehingga orang berbondong-bondong yang asalnya sudah malas, yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gak kebayar pajaknya, akhirnya bodoh teing lah gitu kan, mau ditilang-tilang. Nah, tapi ternyata dengan ada gagasan dibebaskannya pajak bermotor, bermobil, akhirnya maksain tuh, daripada kena tunggakan lagi, akhirnya bayar bondong-bondong. Nah, ini juga bikin kaget ataupun bikin terobosan yang kedua. Maka jangan lama-lama, yuk kita saksikan gaspol. Ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada, tapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka, kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi, keinginan yang berkembang. Gubernur Jawa Barat Segitu dulu nih. Ini sifatnya ajakan benar, karena bupati dan wali kota mempunyai otonom masing-masing. Tapi sekalipun ajakan ini adalah salah satu tantangan. Ini bahasa lembutnya seperti ini. Ayo wali kota, bupati, siapa tuh yang berani? Bahkan yang akhirnya, ayo bupati, wali kota, kalau yang berani itu tandanya memihak rakyat. Nah, ayo siapa-siapa yang berani? Yuk kita lanjutkan lagi. Atas soalnya kanten bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal PBB, kami sudah mendapatkan surat dari Pak Gubernur menghimbau agar kami melakukan penghapusan denda dan pokok tunggakan PBB segera. Jadi nanti PBB itu apakah bentuknya bebas atau gimana? Enggak bebas PBB. Tetap akan bayar, tapi kami akan melakukan peninjauan kepada semua penunggakan denda dan pokok PBB yang bukan lembaga. Karena kalau di Bandung mah warga Bandung mah patuh alhamdulillah. Kebanyakan memang tunggakan dan denda PBB itu pada lembaga. Gitu. Tapi kalau ada wajib PBB Bandung tidak mahal. Dapat nominalnya Pak, denda dan tunggakan. Berapa tunggakannya? Kemarin berapa ya? Besar sih.
Besar sih. Kita mesti lihat dulu. Nanti puluhan Kan karena suratnya puluhan ratusan miliar. Sampai puluhan sampai ya. Sampai miliar. Puluhan miliar. Karena temuan BPK memang ada beberapa tunggakan dan tagihan pokok dan denda yang itu justru di lembaga. Temuan BPK. Pak, kalau ramai di daerah akhirnya banyak kenaikan PBB Bandung gimana persis? Aman. Artinya nggak ada kenaikan? Tidak akan ada kenaikan PBB. Nggak ada. Itu Asal dipastikan. warganya patuh mah kita nggak akan naikin. Oh siap. Nah, itu mah tergantung ini warga. Kami Pak, ada persyaratan khusus misalnya yang seperti apa? itu yang belum tahu karena suratnya baru kita terima pagi ini dari situ. Tapi bukan surat perintah ya, surat himbauan. Berarti himbauan nggak akan bisa dilakukan atau enggak ya? Bebas. Sesuai regulasi aja. Karena gini, kenapa PBB itu penting? Karena PBB kemudian disyaratkan oleh undang-undang apabila akan ada pengalihan hak itu harus terbukti punya PBB. Kalau tidak membayar PBB itu nanti tidak bisa dialihkan haknya, tidak bisa diical tanahnya. Itu kan rugi ya. Kan syarat itu untuk bayar BPHTB dan lain-lain. Kata Bapak Wali Kota Bandung belum. Nah, ini Pak Wali Kota memang suka agak berbeda ya. Tapi ya memang tadi juga ini ajakan bukan suatu kewajiban. Ya, hanya ajakan. Tapi kalau memang masyarakat Bandung patuh udah top sih, udah hebat. Kalau lembaga kayaknya banyak lembaga yang titik-titik. Tapi ya itulah, ya kalau mau seksi ya memang harus agak beda sedikit, biar ikut booming juga. Karena ada sebuah istilah seperti ini, bul ma'azam-zam patutok. Kencingilah air jam-jam, maka Anda akan dikenal. Nah, kalau pada diajakannya seperti itu, ini ajakannya lain, ya mungkin jadi pusat perhatian juga yang akhirnya bisa juga dikenal. Kita lanjut. Belum memutuskan terkait dengan PBB. Pajak bumi bangunan, denda jeung tunggakan yang dibebaskan tapi dipikir-pikir lah. Nya can putuskeun lah gitu. Ulah Kang, asa-asa mah. Kalau ragu mah jangan, yang ragu-ragu teh tidak baik gitu. Nggak saya itu wani. Mau wani Kang, hese jadi pemimpin anu wani berehan ka rakyat mah langka. Ulah lah bisi kacang kelak, tokang lah. Bisi disusulan ge ku ieu ku dununganana. Nya keun we lah da rakyat mah biasa ge sok mayar pajaknya. Ulah dibere kabar gembira rakyat ya. Da Kota Bandung mah tuh udah geus beunghar nya. Banyak kayak kudu jadi teu beunghar ulah Kang aya teu wantun mah ulah dipaksakeun hawatos bisi kete karaos ya awaknya kapikiran nyutnya aduh cenah aing geus nulungan rakyat teu mayar pajak tunggakan dibeakeun kumaha nya cenah aing jadi hareeng ya. Padahal kudu mayar pajak bisi kitu Kang nya ulah dan jarang atuh pemimpin anu berean karyat mah kan nya ulah si gering ya ulah dipaksakeun ulah tos ya cenah ada himbauannya. Nah ini mah jang wali kota anu wanian, wali kota anu nya ka rakyat, wali kota anu mikirna ka akhirat gitu nya. Da jadi wali kota mah da masa eneng-enengna teh da jelema paling kuat salah 10 tahun atuh. Yang paling kuat jelema mah usia 80 tahun yang geus ngajongkeng geus mau. Aya nu 100 yang jarang gitu. Tuh. Tongkang bisa. Tong. Mau kuat ya pemimpin juga gitu maka terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam rangka HUT RI ke-80 dan juga Hari Jadi Cianjur ke-348, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memberikan penghapusan tunggakan PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Bukan. Ini baru
baru ada yang muncul nih Bupati Cianjur yang ikut arahan ataupun himbauan Pak Bupati dengan membebaskan PBB pajak bumi dan bangunan. Toplah Pak Bupati Cianjur, Pak Wahyu, hebat ya. Nah ini salah satu uji nyali dari Pak Gubernur nih. Siapa nih yang siap? Siapa ini yang mau nanggung resiko? Siapa nih yang berpihak kepada rakyatnya? Sungguh-sungguh. Kalau PBB-nya nggak dibayar, katanya kalau dijual nggak bisa diperalih nama, kan udah dihapus. Kalau dihapus bisa meren. Ya kita lanjut. Hanya pokoknya, tapi juga dendanya dari tahun 2024 dan sebelumnya. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di Bupati Wali Kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang. Ayo manfaatkan kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cianjur. Jadi untuk tanggal 20 Maret ini 2025 sampai 6 Juni 2025 itu ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pajak kendaraan bermotor yang menunggak itu digratiskan pokoknya dan juga dendanya. Nah, jadi cuma bayar yang sekarang aja 2025. Assalamualaikum. Bapak, Bu, menuju naon? Kantosan, pasti tabu sabaraha. Ya? Tabu 8. Sekarang jam 11. Jam 11 dari jam 2. Biasanya 1 jam ya, kenapa 1 jam? Iya. STNK, polisi. Ya. Kasihan Bapak udah 3 jam, Pak. Ya, siap. Kasihan Bapak udah 3 jam. Ya, siap. Ini udah. Ya, tolong dipercepat, kasihan. Harusnya 1 jam, Pak. Ya, Pak Irfan. Ini ada teman-teman masyarakat kita ya yang sudah. Sama Bapak siapa? Pak Ahmad ini harus jadi contoh loh buat kita, Pak, karena setiap tahun bayar pajak tepat waktu Pak Ahmad ini. Terus ada keluhan Pak Ahmad ini dari pagi, ya dari jam 8, katanya dari jam 7. Sekarang udah jam 11 yang belum selesai. Karena Pak Ahmad ini rela keluar dari pekerjaannya dulu ya, maksudnya izin dulu datang ke sini buat ngasih uang ke pemerintah. Ya Pak ya? Nunggak Pak. Berapa tahun? Nunggaknya 2 tahun Pak. Nunggak 2 tahun. Ya. Tapi digratiskan ya? Alhamdulillah Pak. Gratis ya nunggaknya, pokoknya sama pajaknya ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Sekarang bayar yang 2025 aja? Betul Pak. Ya. Pak ini udah selesai ya. Perpindahan manfaat ya yang kemarin nunggak digratiskan, jadi bisa dipakai buat keperluan yang lain ya. Alhamdulillah Pak. Enggak Pak. Terima ya. Nah itu Bupati Cianjur nih, pasti di framing lagi Bupati konten. Tapi kan kelihatan ya, satu menyentuh masyarakat, melihat akar permasalahan di bawah, sekalipun memang respon masyarakat terhadap pajak itu memang pajak samsat ya, yang sekarang lagi benar-benar lagi digaungkan sampai kalau nggak salah 30 September ya. Nah tapi kan melihat ini ada ini yang sudah agak tua nih, udah kelamaan, akhirnya dibantu mediasi. Nah seperti itulah. Jadi memang satu sisi dianggap wah ini pencitraan. Ya namanya juga pejabat, menjual gagasan, menjual kinerja, menjual apa, ya tetap harus diperlihatkan. Daripada nggak kelihatan akhirnya ketangkap. Maaf. Jadi kita lanjut. Buat Gubernur Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, si hello guys yang bilang gubernur konten,
yang bilang media sosial itu kagak penting ya kan, gak ada guna katanya nih. Nih lihat nih, contoh belajar dari Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan pajak 1000% di kota Cirebon, diselesaikan lewat media sosial, lewat YouTube-nya. Sehingga sebelum masyarakat emosi, sebelum masyarakat anarkis ya kan, dijelaskan lewat media sosial. Sehingga tuh masyarakat ngerti duduk masalahnya apa. Tapi kalau udah kayak di Pati, udah emosi, udah anarkis, orang nggak bisa berpikir rasional, apalagi ngitung-ngitung pajak begitu loh. Mau dijelasin kayak apa nggak bisa, maunya lengser aja. Itu akibat tidak memaksimalkan media sosial. Coba Kang Deddy Mulyadi itu langsung dipanggil itu wali kota Cirebon, dijelaskan duduk masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, dicabut sama Kang Deddy Mulyadi tuh ya kan, ditunda itu pajak 1000%. Nah, untuk lebih jelasnya yuk sama-sama kita tonton ini video pertemuan antara wali kota Cirebon dengan siapa itu, dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa solusi-solusi yang diberikan. Yuk kita mulai. Oh, jadi sebelum Bapak jadi wali kota, PBB-nya sudah dinaikin. Oh, itu diteken kenaikan PBB-nya zaman siapa? Naikannya Bu Eti. Wali kota. Oh, Pak PJ. Pak PJ dinaikin. Soalnya sekarang lagi santer kenaikan PBB, ribut. Berlakunya sekarang 2024 sudah berlaku, sudah berjalan, sudah selesai, sudah ada pembayaran. Oh, jadi akhirnya dijelaskan tuh, ternyata 1000% itu bukan kebijakan wali kota yang baru, tetapi di zamannya 2023 anggarannya, di perencanaannya 2024 diteken. Eranya siapa? Siapa lagi? Bapak Gubernur Lisa Mariana. Salah. Ridwan Kamil. Oke, lanjut. Bukan zaman Pak Wali sekarang. Bukan, Pak. Nah, terus kemudian kalau muncul kemudian sekarang tuh ada juga tuh agak rame. 1000% gitu. Kenaikan 1000%. Kemudian pokoknya warga mau protes nih sama wali kota baru. Iya. Yang benernya gimana sih? Jadi gini Pak, dari 2024 memang ada 1100 sekian persen ya Pak. Naik tuh naik pendapatannya, naik dinaikkan pajaknya Pak. Nilainya, nilai pajaknya. Iya. Tapi di tahun 2025 ini kan ada stimulus ya. 2024. Ada juga stimulus ya. Izin Pak, sebetulnya dari 2023 itu kan ada kenaikan target Pak dari 35 miliar ke 70 miliar. Nah, berarti naik 100%. Ya, otomatis kan cari potensi Pak. Ada 83 SPPT PBB yang terbit. 83.000. Dari 83.000 izin. Dari 83.000 itu 71-nya 71.000 Pak. Itu masyarakat bawah lah Pak. Dan itu lebih cenderung untuk tidak dinaikkan. Kalaupun ada kenaikan itu kecil lah Pak. Kota Depok yang 100 juta ke bawah di-free-kan. Iya, Depok. Betul. Kota Depok. Kang Deddy Mulyadi. Kurang merakyat apa? Kurang pro rakyat apa? Yang nilai propertinya 200 juta free, nggak usah bayar pajak di Kota Depok katanya. Asik. Pak Lutfi belajar lagi dah, nggak usah gengsi-gengsi. Belajar sama Kang Deddy Mulyadi. Oke, lanjut. Sekarang malah oleh saya 200 kalau nggak salah, saya mudah-mudahan salah. Itu dicek itu di channel YouTube-nya. Saya Kota Depok 100 sama saya jangan 100, yang 100 dong, di bawah 200 free, nggak usah bayar PBB. Kota Depok. Iya Pak. Jadi berani nggak Kota Cirebon kayak Kota Depok? Adanya Pak. Belum. Nah, jadi sekarang berarti terjadilah kenaikan pendapatan dari PBB. Iya Pak. Di tahun 2024 dari 35 ke 70. Tapi bayar tuh warga. Bayar sih Pak, realisasinya itu 48 miliar. Berarti kenaikannya hanya sekitar 13 miliar. Betul, Pak. 13 miliar. Izin Pak, dari penelusuran yang katanya sekarang itu sudah berkembang kan, kenaikan sampai 1000%. Itu setelah diteliti data memang ada 353 SPPT Pak yang kenaikannya itu 1000%, tapi itu ketetapan awal Pak.
belum terumus dengan pemberian stimulus. Nah, setelah diberikan stimulus, itu sebetulnya kenaikannya hanya sekitar. Diberikan stimulus tuh gimana sih? Stimulus keringanan pajak, Pak. Keringanan, jadi sudah terumus, Pak. Jadi ketetapan, terus dikurangi NJOP-TKP, terus dikurangi lagi stimulus, Pak. Jadi, dikasih diskon? Iya, stimulus yang sudah. Kok ada kayak toko? Bukan, Pak. Nah ini cara berpikir Kang Deddy Mulyadi itu nggak belibet-belibet kayak pejabat gitu loh, mutar-mutar sana, simple aja langsung gitu loh. Oh kayak toko nih, naikin barang terus didiskon, nggak masuk akal. lanjut. Yang sudah toko ditaikin ya, harga barangnya, sudah taikin harga baju dikasih diskon gitu loh, kan jadi lucu Pak. Sudah terumus di SPPT PBB-nya Pak itu. Nah jadi ketetapan paling tinggi itu kenaikannya kalau setelah stimulus itu cuma sekitar 400% Pak. 400%. Belum lagi ditambah Kota Cilegon itu kan selama 2024 juga sudah memberikan diskon apa? Relaksasi terhadap pembayaran. Ada yang sifatnya reguler. Reguler itu pembayaran dari bulan Februari sampai Maret diberikan 20%, Pak. Terus 15%, terus sampai dengan akhir tanggal jatuh tempo 15 sampai dengan 30 September itu 10%. Nah, ada juga diskon yang terkait dengan momen, Pak. Misalnya hari jadi Cirebon diberikan diskon 50%. Terus hari kemerdekaan Republik Indonesia seperti sekarang, Pak, ini sudah sebetulnya sedang ada diskon pembayaran. Ini penjelasan kayak gini, stimulus, diskon, hari jadi Kota Cirebon, hari kemerdekaan, bisa nggak dijelaskan ke warga Pati yang lagi emosi tuh? Nggak bisa. Tapi untuk warga Cirebon ini masih bisa dicerna. Orang-orang warga Cirebon nih, Kota Cirebon masih bisa mencerna ini. Karena kenapa? Karena keadaannya masih adem, ayem. Itu fungsinya media sosial, fungsinya gubernur konten. Lutfi, dengerin, gak usah gengsi-gengsi lo. Lanjut. Boleh 50% dalam rangka UTI. Jadi ketika ada pembayaran, makanya aneh ketika ada diskon 50% malah muncul ini ada kenaikan. Iya, kan logikanya gini Pak, kalau diskon itu kan di barang ya. Di barang, karena barang itu untuk menarik minat orang agar beli, gitu loh Pak. Apakah kalau keputusan pemerintah menurut saya kan lebih baik tidak ditaikan dibanding dengan ditaikan kemudian disebutkan diskon Pak. Kan jadi logikanya nggak ini. Nah sekarang kan maksud saya, ini kan wali kota baru nih Pak, sensitivitas politiknya tinggi nih, hati-hati gitu loh Pak. Kan hati-hati Pak. Ya kan. Nah ini kita lihat tuh bagaimana sikap seorang Kang Deddy Mulyadi memperlakukan bawahannya. Itu sama seperti memperlakukan anaknya gitu loh. Diperhatikan betul Pak, ini politiknya tensinya sedang tinggi Pak. Hati-hati kan gitu. Yang sensitif, jangan asal ngomong dan lain sebagainya. Ini kan bentuk kasih sayang seorang bapak pada anak tuh begitu gitu loh ya. Keren kan? Kalau sudah menjadi kerumunan, kalau sudah menjadi isu politik, kadang-kadang logika hukum pun nggak bisa dipakai. Misalnya orang jadi kerumunan, nggak suka sama orang ini, logika hukumnya nggak kena, hilang. Yang penting bagaimana meredakan kerumunan ini, kan itu yang kita hati-hati. Kan banyak orang yang kemudian karena kerumunan kemudian mendapat tekanan politik, orang tuh nggak salah. Maksud saya ini diminimalisir karena kan Kota Cirebon termasuk yang hari ini sudah mulai agak statement karena kecil kotanya. Para kebijakan lama diputuskan lama, tapi kan nuduhnya ke Pak Wali. Ya Pak ya? Ditambah lagi ada isu korupsi di BPR, isu korupsi di Setda. Nanti orang lagi, oh ditaikin pajak itu nggak ada artinya, duitnya dikorupsi. Kan Deddy Mulyadi itu tahu betul cara berpikirnya rakyat gitu loh. Kan sama dengan kalian berpikir kan? Alah dinaikin pajak ya paling dikorupsi. Itu cara berpikir rakyat tuh begitu. Kang Deddy Mulyadi tuh bisa nangkep. Kenapa dia bisa nangkep? Karena sering bergaul gitu loh dengan masyarakat. Lah pejabat-pejabat lain mana ngerti ini, ya kan? Kondisi psikologis rakyat seperti ini. Mereka di belakang meja melulu, ya kan? Lanjut. Ya Pak ya? Misalnya kenaikan PBB, kenaikan PBB-nya
naik pendapatannya di tahun 2024 18 miliar. Iya. Tapi orang ngomong dikorupsinya 40. Iya, iya. Nah, maksud saya, Pak Wali ada rumusan nggak? Untuk reda nih, saya kan cepat reda nih. Iya. Nih saya udah nyumbang Pak Wali 15 miliar, itu kan lumayan. Iya. Itu kan kenaikan PBB 18 miliar, tuh saya sumbang 15 tuh. Bukan saya sumbang. Naikin pajak 1000% dapatnya cuma berapa? 18 miliar. Terus Pemprov Jabar lewat Kang Deddy Mulyadi nyumbang 14 miliar. Udah jauh daripada neken-neken rakyat ya kan, yang hasilnya nggak seberapa, udah kelola potensi yang ada. Sederhana cara berpikirnya, nggak usah belibet-belibet gitu loh. Itu jeniusnya Kang Deddy Mulyadi, luar biasa. Lanjut. Pemprov Jabar sumbang tahun depan, Banke, kan gitu, dan ngurangin beban. Nah, maksud saya, gimana strategi Pak Wali untuk menghadapi kemungkinan isu ini bergulir? Saya mohon pendapat Bapak aja, Pak. Yang baiknya seperti Ini saya lihat wali kotanya, aduh. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada sok pintar, mending begitu, ya kan? Bagus Pak Wali. Saya ngikutin saran Bapak aja, asik. Nggak usah sok pintar, ya kan? Kayak Lutfi, sok pintar. Kata Kang Deddy, tunda, asik. Oke, lanjut. Tunda dulu. Walaupun itu sudah diberlakukan, karena melihat situasi udah tunda dulu. Tapi pendapatannya kan nambahnya cuma sekitar ya memang tadi 13 miliar kan sih. Nah, tengah 15. Kita sudah kasih bankan 15. Iya. Udah ketutup tuh. Kan nanti ada hal-hal yang strategis yang bersifat pembangunan, ya sudah nanti kita bantu, Pak. Oh, iya. Dibanding isu ini menjadi beban bakar. Iya. Saya lebih sebelum Pak Wali menjabat, sudah ada kenaikan tarif PBB 1000% sudah ada yang ditandatangani oleh PJ Wali Kota dulu. PJ Wali Kota yang lama ditandatangani, dan itu pungutannya sudah berlangsung. Sehingga terjadi kenaikan pendapatan Pemkot Cirebon dari sektor pajak bumi dan bangunan 18 miliar. Itu loh. Di 2025 berarti mengacu pada keputusan tahun 2024. Namun kan ada stimulus itu jadi berkurang kan ya. Jadi berkurang, jadi hanya 400%. Tapi di 2026 nanti kita rumuskan lagi karena hanya satu, Pak. Kita ngambil yang 0. Daripada bikin keputusan kemudian bingung terhadap tekanan politik, dikasih diskon. Mending kena dikembalikan aja ke SK semula dulu. Itu pasti mendesak. Sikap wali kota bagaimana sekarang? Kan pasti begitu, Pak. Bapak mau berpihak pada rakyat atau tidak? Kan begitu, Pak. Ini anginnya lagi bagus soalnya. Nah, saya nanya ke Pak Wali, kan pendapatannya juga nggak terlalu gede-gede amat. Gitu loh. Sikap Pak Wali mau bagaimana? Kan udah jelas. Ini kan mengantisipasi, Pak. Ini dijelasin nih, di publik udah dijelasin nih bahwa keputusan itu bukan keputusan wali kota baru, tapi keputusannya adalah PJ wali kota, dan wali kota yang baru ini sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu sudah ada gitu ide-idenya, cuma dia tahan dulu, nggak langsung diomongin. Maksudnya dia tuh apa? Pengen ngetes, lu bisa nggak lu gitu loh, coba tunjukkan lu kinerjamu seperti apa gitu loh. Nanti ujung-ujungnya pasti Kang Deddy itu udah tahu sebenarnya solusinya itu sudah ada di kepalanya. Cuma dia pengen tahu aja nih kemampuan si wali kota gitu loh. Oke, lanjut. Usaha untuk memberikan diskon. Gitu loh, Pak. Nah, Bapak mau gimana sikapnya? Karena pasti orang nanti besok datang, Pak. Pasti besok Bapak. Kembalikan lagi, pasti gitu, Pak. Sebelum terjadi kerumunan, kan kalau wali kota memberikan keputusan lebih dulu kan lebih bagus, karena cost-nya rendah. Daripada sebelum menjadi isu yang rame, kan saya sebagai gubernur pengen dong wali kota saya terlindungi gitu loh. Ya mungkin itu, Pak, skemanya. Skemanya bahwa peraturan itu dikembalikan kembali ke peraturan sebelumnya, berlakunya untuk APBD tahun 2026. Paling itu kan, Pak. Ya memang ada resiko, tetap pasti ada resiko ya, Pak. Kita 2026 kan lagi jalan nih, Pak, proses perencanaan, walaupun belum lah. Nanti sebagian kita bantu. Mohon bantuan Pak. Tetapi pemerintahnya efisien juga, belanjanya efisienin. Ya mohon bantuan Pak juga, ini kan kita pendapatan sumber yang paling banyak.
Hotel resto. Nah, hotel restonya yang didorong. Kalau hotel resto kan orang makan kan gitu. Kemudian yang bayarnya bahkan bukan restorannya, orang yang makan yang bayar. Itu solusinya spontanitas banget ya kan. Sepertinya itu perbendaharaan solusi di kepala itu udah jutaan ya. Ada masalah, selesaikan cepat gitu loh. Kang Deddy Mulyadi. Udah daripada ngurusin pajak gitu loh. Mau meras rakyat itu masih ada sektor lain, restoran tak apa tak kan gitu tuh, asik banget ya kan. Punya gubernur jenius ini. Oke lanjut ya, konsumen kok gitu loh. Saran PLN Pak ya, itu lebaran juga kan kita ada 3% itu loh Pak. 3% yang harus pajak 3% itu PJU itu Pak. Itu kan 3%. Nah sekarang kan PLN kan tidak terbuka sama kita Pak. Mestinya yang wajib membayar PLN yang berlangganan PLN itu berapa? 3% dari jumlah. Iya dari jumlah berapa? Ya kan? Nah kan ada sisa tuh Pak, 3%-nya. Kan harusnya kan balik ke kas daerah Pak. Nah tinggal nanti kita diperhitungkan berapa kita. Ini aja, itu kan bukan hanya Kota Cirebon. Nanti habis Agustusan kita undang manajer PLN distribusi Jabar. Gini aja, asik. Solusinya itu loh, cepat banget dan solutif. Nggak kebanyakan babi bu kemana kesana kemari, ngomong itu tidak bersayap loh Kang Deddy Mulyadi itu. Gini aja. Itu PLN nanti saya panggil, asik. Untuk paparan mengenai itu ke seluruh kabupaten kota. Itu Tangerang sudah berhasil kan? Ya udah kita Jabar harus berhasil. Nah itu Pak. Saya gubernur besar, yang Pak. Iya. Besar sekali. Daripada nguyak-nguyak PBB. Iya betul Pak. Yang sensitif nih, lagi sensitif Pak. Kan kita lihat itu ngeri juga Pak. Ya minimal capek lah Pak. Kan memimpin harus tenang. Iya Pak. Daripada di halaman kantornya berantakan, orang tenang, aparat banyak yang terluka kan sayang Pak. Kan lebih baik mengantisipasi bahwa penjelasannya bahwa itu keputusan itu dilakukan oleh PJ, bukan oleh Bapak. Bapak menjalankan, tetapi Bapak akan mempertimbangkan. So Bapak yang ngomong deh. Iya. Sok. Udah, saya nggak biasa direkam kayak gini nih. Karena harus di publik Pak. Iya. Sekarang tuh harus di publik. Publiknya Bapak yang ngomong. Iya. Ya nanti nggak usah lagi ada remo-remo ke kantor Bapak. Iya. Jadi memang namun saya sebagai wali kota Cirebon yang baru akan mengevaluasi daripada keputusan yang lalu Pak. Jika kalau itu memberatkan rakyat, maka nanti saya akan mengambil keputusan yang memang itu berpihak kepada rakyat. Oke. Dari itu. Bayangkan keputusan dibuat hanya dalam waktu setengah jam bos. Ini luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Ya buat warga Cirebon sekarang udah paham ya dengan kebijakan ini. Kalian selamat dipimpin oleh seorang gubernur. Deddy Mulyadi bikin gebrakan ketika banyak bupati menaikkan pajak PBB 100%, 200%, 300%, bahkan sampai ada yang 1000%. Justru Gubernur Jawa Barat membuat himbauan kepada bupati wali kota se-Jawa Barat. Kalau bisa bukan mengurangi, menghapuskan tunggakan pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Iki baru pemimpin. Setelah beberapa bulan yang lalu membuat kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, miskin, setengah kaya, kaya, semua dihapuskan 2024 ke belakang. Sementara kalau PBB ini kan domainnya bupati wali kota, menghapus, menaikkan, mengurangi domain kewenangan bupati wali kota. Tapi sebagai gubernur, Deddy Mulyadi ingin meringankan beban masyarakat. Maka dia membuat surat edaran kepada bupati wali kota se-Jawa Barat. Dihimbau untuk menghapus pajak PBB 2024 ke belakang. Tentu kebijakan ini disambut sukacita oleh seluruh warga Jawa Barat, di mana beberapa hari yang lalu terjadi demo besar-besaran di Pati menolak kenaikan pajak PBB. Pertanyaannya,
apa yang dilakukan oleh Mak Pipa, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Berani tidak membuat gebrakan seperti Jawa Barat? Opo cuman bidek, opo cuman diam, opo gubernur cuman tidur, opo ngurusi nyepil buah, opo ngurusi keluargane, opo ngurusi cuman awake dhewe. Deddy Mulyadi adalah gubernur Indonesia. Meskipun dia gubernur Jawa Barat, tapi kebijakannya disukai warga di seluruh Indonesia. Ayo teman-teman, viralkan konten ini, bagian dari desakan supaya Mak Pipa berbuat sesuatu, supaya Mak Pipa ini bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, supaya Mak Pipa ini bisa dibanggakan, bukan hanya cuman diam, bukan hanya bidek melihat persoalan-persoalan di Jawa Timur. Dengerin Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, Bapak Aing sudah meminta, sudah menghimbau agar Wali Kota dan Bupati se-Jawa Barat bebaskan tunggakan PBB. Ya, ikutin instruksinya. Biasanya nih ada aja 1-2 mah Bupati atau Wali Kota di Jawa Barat yang membelot, yang alasannya ada aja itu, alasannya yang inilah itulah. Ikutin tuh instruksi himbauan Bapak Aing KDM ya. Jangan sampai nih ya belajar dari kejadian di Pati Jawa Tengah. Emangnya enak kita sebagai wali kota atau bupati di demo masyarakatnya segitu banyak. Nanti nih kalau sampai amit-amit di Jawa Barat kayak di Pati, tetap aja Jawa Barat mah nih bedanya tukang nyinyir di Jawa Barat mah nih ya. Yang salah siapa? Yang nggak ada sangkut paut sama Bapak Aing KDM? Nggak ada. Tapi tetap yang disudutin, disalahin, diserang, dipitnah, dituduh mah Bapak Aing tuh. Walau kebijakannya itu wali kota atau bupati juga. Tuh bedanya tukang nyinyir di Jawa Barat kan begitu. Beda dengan di daerah-daerah lain. Coba itu yang kayak di Pati, nggak ada kan yang nyenggol Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Nah kalau di Jawa Barat pasti itu yang disalahin, disudutin mah Bapak Aing. Makanya ikutin ya instruksi himbauan Bapak Aing tuh soal bebaskan tunggakan PBB di masyarakatnya. Ingat, masyarakat itu sekarang lagi susah. Bupati Wali Kota se-Jawa Barat ya, jangan alasan ini itu lagi ya. Awas nih, ntar kalau di demo aja baru ngeluh, baru curhat, baru dibatalin. Ingat, instruksi Bapak Aing jalankan, ikutin. Niat Bapak Aing mah buat masyarakat Jawa Barat agar Jawa Barat itu kondusif, aman ya. Oke, peace. Nah, itu ya. Jadi ini sebuah ajakan, tapi udah ada yang berani, yaitu Bupati Cianjur Dr. Wahyu. Semoga masyarakat Jawa Barat semua juga menikmati pajak, bebas pajak di tahun-tahun ke belakang, tapi cuma tahun 2025 ini aja kita melaksanakan pajak dan kedepannya. Ini salah satu pro rakyat yang sangat dinikmati ataupun diterima. Mudah-mudahan Kang Deddy panjang umur, sehat selalu, gaspol.